Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, masih bersama dengan Pak Wahab dan juga Pak Dr. Ramli. Saya ke Pak Wahab terlebih dahulu. Pak Wahab, bagaimana kemudian program pemerintah Kota Makassar Zero ATS atau anak tidak sekolah di Kota Makassar, seperti apa pelaksanaannya, Pak? Kan ini kebijakan pemerintah ini masuk dalam RPJMD. Seharusnya kalau dia masuk dalam RPJMD pemerintahan sekarang dan seharusnya kan dinas atau kepala dinas dengan seluruh jajarannya bisa menangkap pesan itu secara utuh, dan kemudian menangkap pesan itu diaplikasikan di lapangan. Jangan kemudian yang ada adalah menciptakan perdebatan baru soal angka-angka tadi. Maksudnya realisasikan itu perintah RPJMD, karena RPJMD itu sudah menjadi perda. Siapapun juga dalam wilayah hukum administrasi pemerintah Kota Makassar wajib melaksanakan perda itu. Oleh karena itu menurut saya ini akan menjadi catatan hitam yang kami akan bawa dalam rapat badan anggaran nanti. Soalnya angkanya ini luar biasa ini. Ada angka, ada orang kurang lebih 2.000 tidak mendapatkan pendidikan yang layak di kota metropolitan yang akan Makassar akan menuju kota dunia. Angkanya tidak kecil. Berarti ada orang 2.000 orang yang kehilangan cita-cita. Hampir pasti saya katakan kehilangan cita-cita karena sekarang ini syarat formal itu minimal lulus SMA. Untuk jadi caleg saja minimal lulus SMA. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendorong anak-anak kita untuk menggapai harapan atau cita-cita yang lebih besar, dan dia tidak perlu syarat formalnya, walaupun masih ada kebijakan pemerintah yang dibuat adalah soal paket ABC itu tadi. Tapi kan ya sekali lagi saya katakan ini Lidang, saya sebagai pejabat daerah di Kota Makassar ini menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, tolong sampaikan ke kami lah, sampaikan ke fraksi Golkar, kalau ada orang yang mau sekolah anaknya tetapi tidak punya kemampuan, laporkan ke kami akan jembatani agar dia kemudian bisa bersekolah dengan baik. Kalau ada anggota fraksi Golkar acut-acut terhadap itu, pasti saya laporkan ke partai untuk kemudian di SP1 lah kan. Malu sekali kita ini di Kota Makassar yang hari ini berbangga dengan APBD-nya sekian triliun, kemudian ada ribuan anak yang tidak sekolah. Luar biasa, menurut saya itu ironi. Oke, dukungan perda wajib 9 tahun untuk belajar kepada anak seperti apa, Pak? Ya kan, perda itu kan harus dilaksanakan. Perda itu jangan menjadi sebuah buku saja yang kemudian ditaruh di rak perpustakaan, kemudian ditatap. Perintah undang-undang dalam bentuk perda itu kan kewajiban kita semua. Itu yang saya katakan bahwa peran pemerintah harus hadir. Ya, pemerintah dalam konteks pemerintahan Kota Makassar termasuk DPR. Jadi kalau ada yang begitu ya sampaikanlah ke kami, insya Allah. Yang agak berat kemudian kalau memang orang tuanya tidak mau menyekolahkan. Tapi kalau orang tuanya tidak mau menyekolahkan tapi anaknya mau sekolah, kita akan berhadapan dengan orang tuanya atas nama anak itu. Karena ini masa depan anak itu tadi. Di mana kita akan tepat letakkan dasar regenerasi kepemimpinan yang akan mewarisi negara ini, yang akan melaksanakan melanjutkan pembangunan negara ini, kalau bukan kepada anak-anak kita. Nah, kalau hari ini kita hanya berdiam diri, sibuk mempersoalkan berdebat soal angka-angka tadi tanpa mampu mencari jalan keluarnya, berarti kita gagal dalam mengelola negara ini. Malu kita atas nama Tuhan disumpah orang tidak mampu memberikan layanan kepada rakyat. Oke, yang pada intinya Pak Wahab akan tegas dalam mengatasi penuntasan. Saya menonton ketua komisi ini dan hari ini saya di komisi A, saya akan panggil itu. Saya akan bersuara lantang lah di badan anggaran ini, insya Allah tanggal 10 sampai 12 nanti. Oke, saya ke Pak Dr. Ramli. Bagaimana sebenarnya urgensi pendidikan ini untuk kesejahteraan masyarakat, Pak Dokter? Iya. Sebagai sebuah institusi yang mengurusi aspek yang sangat dasar di dalam masyarakat, maka tentu saja lembaga pendidikan ini harus kuat, harus kuat, dan tentu saja layanannya itu bisa menjangkau kelompok-kelompok yang seharusnya memang terlayani oleh lembaga pendidikan itu. Nah, oleh karenanya mekanisme ini sebenarnya yang perlu kita cermati, bagaimana sekolah kita selama ini berperan di dalam, katakanlah misalnya berperan supaya tidak ada anak yang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan, ya. Jadi bukan sekedar sekolah itu, karena ini ada program untuk wajib pendidikan itu tadi, ya. Mestinya kita tidak ada lagi warga kita yang berusia tertentu yang tidak terlayani oleh pendidikan, gitu. Sehingga
mestinya juga sekolah tidak saja semata memikirkan tentang kurikulum saja, ya, tetapi juga sekolah dan institusi dinas pendidikan misalnya harus bisa memastikan bahwa ada semua anak-anak sudah terlayani oleh lembaga pendidikan ini. Nah, itu harus ada mekanismenya, harus ada caranya yang bagus dan terus dikembangkan untuk bisa menjamin hal seperti itu. Sehingga kalau ada kejadian seperti ini, misalnya ada tiba-tiba angka 2.000 atau 14.000 ya seperti itu, ada penjelasannya. Seperti tadi saya bilang, ada penjelasannya kenapa bisa terjadi seperti itu, gitu. Jadi kita tidak berhadapan dengan angka yang tanpa penjelasan sama sekali, ya. Misalnya sekarang kita dikasih angka 14.000. Terus apa penjelasannya 14.000 itu? Kenapa anak-anak itu bisa sampai tidak sekolah sebanyak itu? Kalau misalnya selama ini terbangun sistem yang memang mendukung, ya, bahwa tidak ada anak-anak yang tidak boleh sekolah pada usia tertentu, maka kalau ada kejadian seperti itu, maka tentu ada penjelasannya pada lembaga-lembaga itu, ya, sehingga jelas misalnya apa yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi hal itu, ya. Itulah kenapa disebut eksekutif, untuk mengeksekusi, ya, bukan untuk sekedar ngomong-ngomong tentang data gitu. Yang disebut Pak Wahab, gitu, ya. Di situ karena fokus kerjanya itu menyelesaikan masalah di dalam sesuai dengan bidang kita masing-masing, ya, bidang pekerjaan kita masing-masing. Saya ke Pak Wahab, bagaimana kemudian dukungan anggarannya sendiri, Pak, sehingga masih banyaknya anak yang tidak sekolah di Kota Makassar? Saya bilang ini, saya sampaikan ke publik, ya, di saat kami di periode inilah angka pagu anggaran terbesar di dinas pendidikan, tembus di angka 1 triliun lebih, dari APBD kita 4 lebih. Oleh karena itu menurut saya, dari awal saya katakan ironi, karena saya tahu betul angkanya, 1 triliun lebih. Kemudian ada anak yang tidak sekolah, berarti untuk apa anggaran sebanyak itu, yang kemudian ada orang yang tidak merasakan dan menikmati itu semua. Apa yang coba bisa dibanggakan dengan uang yang banyak begitu, kemudian ada orang yang tidak sekolah? Sama saja kita mempertontonkan ketidakmampuan kita dalam menyelesaikan masalah itu. Yang saya ingatkan kepada teman-teman dinas pendidikan, bahwa ada RPJMD yang telah ditetapkan dari pemerintahan dan Patma. Jelas sekali diantaranya itu adalah bahwa tidak ada lagi orang yang tidak sekolah di Kota Makassar. Itu kewajiban kita, ini mengikat. Nah, kalau Anda tidak mampu melaksanakan RPJMD tadi, kami pasti akan laporkan ke Pak Wali bahwa kasihan ini dari teman-teman jajaran dinas pendidikan kemudian tidak mampu mengaplikasikan RPJMD ini tadi. Ada perintah Perda soal kewajiban kita untuk memberikan pendidikan dasar 9 tahun. Kemudian ini juga tidak bisa dijalankan dengan baik. Berarti yang gagal ini sebenarnya di mana? Gagal di infrastruktur pemerintahan kita atau gagal di masyarakatnya? Kalau saya melihat, ya, itu tadi bahwa infrastruktur kita di pemerintahan itu tidak mampu hadir sebagai pelayan masyarakat, sehingga ada angka. Dan menurut saya angka ribuan itu sudah ironis sekali. Oleh karena itu menurut saya, sekali lagi, insya Allah saya dalam waktu tidak lama lagi, sebentar aja saya akan telepon Pak Wali, saya akan sampaikan, Pak, tidak bisa ini Pak, harus ditindaklanjuti, karena itu akan menjadi kita akan mewariskan dosa kepada diri kita sendiri dan anak-anak kita kalau kemudian ada orang yang tidak sekolah hari ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak, setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.